kami dari kelompok 8 dan kami akan menjelaskan mengenai profil negara Venezuela. Akan menjelaskan mengenai kondisi geografi Venezuela. Negara Venezuela terletak di pantai utara Amerika Selatan sepanjang Laut Karibia. Negara ini berbatasan langsung dengan Kolombia di barat, Guyana di timur, dan Brasil di selatan. Luas wilayahnya sekitar 912.050 km persegi, beribu kota di Caracas, yaitu sebuah kota besar dan kota termodern di Venezuela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentang alam Venezuela. Pusat negara Venezuela berupa Llanos, yaitu luasan daratan yang merentang di barat di perbatasan Kolombia menuju delta di timur Sungai Orinoco. Sungai Orinoco ini adalah sungai terbesar di Amerika Selatan. Topografi Venezuela terbagi menjadi 4 karakter. Yang pertama, yaitu dataran rendah Maracaibo di barat laut, di mana terdapat Danau Maracaibo yang memiliki cadangan minyak terbesar dan ditemukan pada awal abad 20. Lalu ada daerah pegunungan di utara membentang sepanjang timur ke barat hingga bersinggungan dengan perbatasan Kolombia di sepanjang pantai Karibia Utara. Lalu ada dataran luas di pusat kota Venezuela, yaitu Caracas. Nah, yang keempat itu ada dataran tinggi Guyana di Tenggara, di mana ada Gunung Roraima yang terdapat di dataran tinggi tersebut. Juga terdapat puncak tertinggi di Venezuela, yaitu Pico Bolivar. Lalu ada air terjun tertinggi, yaitu Angel Falls. Lalu akan dijelaskan demografi Venezuela. Jumlah populasi di Venezuela yaitu sebesar 32.836.000 orang di tahun 2019. Nah, populasi ini tidak tersebar merata. Karena kebanyakan itu bertempat tinggal di kota sebanyak 88,2%. Nah, 11,8%-nya itu bertempat tinggal di desa. Nah, Venezuela ini dikenal sebagai negara imigran. Bisa dilihat dalam gambar kalau 2/3 populasi di Venezuela itu adalah orang mestizo atau mulato mestizo. Nah, sekitar 1/5 populasi Venezuela itu berasal dari keturunan Eropa. Nah, di Venezuela itu juga terdapat 38 suku Indian. Nah, pada abad 20, tepatnya tahun 1940 sampai 1970, terjadi urbanisasi yang sangat cepat di Venezuela. Di tahun 1948 sampai 1958, Venezuela merekrut tenaga kerja dari Spanyol, Italia, dan Portugis. Hal itu dilakukan untuk tenaga kerja yang mengolah cadangan minyak bumi. Nah, imigrasi juga terjadi yang sebagian besar itu ilegal berasal dari Kolombia. Nah, terjadi pembengkakan populasi di kota-kota Venezuela. Bisa dilihat kepadatan populasi di kota Caracas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau di Venezuela itu terdapat cadangan minyak yang besar. Nah, maka dari itu Venezuela sangat bergantung dengan hasil minyak buminya. Dan Venezuela itu meraup hasil yang banyak dari hasil minyak bumi itu. Nah, tetapi sejak 2013 Venezuela mengalami inflasi tertinggi se-Amerika Latin karena jatuhnya harga minyak yang menempatkan Venezuela dalam keadaan krisis ekonomi. Nah, hal itu juga menyebabkan lebih dari 2 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya sejak tahun 2014. Nah, bisa dilihat rute imigrasi warga Venezuela. Di dalam gambar ini ada ke Kolombia, ke Brasil, lalu juga ada yang meminta suaka ke Amerika Serikat. Nah, jumlah warga yang eksodus itu makin bertambah tiap tahunnya. Di tahun 2016 ada 27.000 orang, dan di tahun 2017 ada 50.000 orang. Dapat dilihat juga di dalam gambar tujuan imigrasi warga Venezuela itu ke Kolombia yang paling banyak, lalu ke Spanyol, dan ke Amerika Serikat. Bentuk negara Republika Bolivariana de Venezuela. Bentuk negara Venezuela ialah Republik Federal yang terdiri dari 23 negara bagian dengan Caracas sebagai ibu kotanya. Nama Republika Bolivariana de Venezuela merupakan nama yang diusung oleh Presiden Hugo Chavez pada perubahan konstitusi
Asamblea Nasional 1999. Nama ini dipakai untuk mengenang jasa Simon Bolivar yang merupakan pembebas penjajahan Spanyol di Venezuela. Kali ini saya akan membicarakan mengenai sistem pemerintahan yang ada di Venezuela. Bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ada di Venezuela adalah Republik Federal atau Federasi dengan sistem pemerintahan presidensial unikameral. Unikameral yang dimaksudkan adalah sistem pemerintahan pada badan legislatif yang ada di Venezuela dalam membuat perundang-undangan secara satu kamar pada konstitusi tahun 1999. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang ada di Venezuela adalah seorang presiden. Kali ini saya akan membicarakan mengenai dua presiden yang ada di Venezuela yang cukup fenomenal. Yang pertama adalah Hugo Chavez yang memimpin dari tahun 1999 hingga 2013. Pemerintahan Hugo Chavez adalah pemerintahan yang cukup demokrasi dengan segala kudeta ataupun revolusi yang dilakukan oleh oposisi secara silih berganti. Namun oposisi yang dilakukan oleh lawan politiknya hanya berlangsung sementara saja, sehingga ketika kudeta terwujud akan dikembalikan oleh kepemimpinan Hugo Chavez pada pemilu selanjutnya. Menurut survei Latino Barometro pada tahun 1998, 60% orang Venezuela setuju dengan pernyataan bahwa demokrasi selalu merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik, sehingga Hugo Chavez menjadi pemimpin yang disenangi dan dicintai oleh rakyatnya karena sistem pemerintahan yang dianutnya. Hugo Chavez sendiri merupakan seorang kiri revolusioner yang mendamba-dambakan mengenai pemahaman kirinya. Ia fokus terhadap sumber daya alam yang ada, yaitu minyak bumi di Venezuela, sehingga Venezuela menjadi negara yang kaya pada saat itu. Namun sistem politik di Venezuela kerap tidak stabil dengan dilakukannya oposisi dan juga kudeta-kudeta yang dilakukan oleh lawan politiknya. Kemudian adalah Nicolas Maduro yang memimpin dari tahun 2013 hingga sekarang. Nicolas Maduro merupakan bawahan atau orang terdekat dari Hugo Chavez. Ia memimpin setelah Hugo Chavez sakit dan jatuh dan meninggal, sehingga ia memimpin negara Venezuela. Selanjutnya adalah permasalahan dalam tatanan pemerintahan Venezuela, yaitu kudeta atau gerakan revolusi dari oposisinya pemerintahan. Yang kedua adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan yang ketiga adalah inflasi negara. Inflasi negara di sini adalah Venezuela merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi pada zaman atau pada kepemimpinan Hugo Chavez dan pun dengan Nicolas Maduro tidak mengembangkan sumber daya manusia secara maksimal dan juga pembangunan infrastrukturnya, sehingga keterlenaan yang dimiliki oleh Venezuela mengenai minyak buminya sehingga menyebabkan negara ini inflasi. Begitupun dengan sistem politik yang tidak stabil.